Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, yakni tatkala Allah mengutus seorang rasul kepada kaumnya untuk mentilawahkan ayat-ayatnya, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sedangkan mereka sebelum itu sungguh benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Teriring salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya yang disucikan. Bapak Ibu hadirin jamaah tadabbur dan tadarus Al-Quran yang dimuliakan Allah, kita ingin sedikit mengambil keberkahan pada bulan Rajab ini yang di dalamnya terdapat peristiwa yang sungguh luar biasa, yakni pengangkatan Rasulullah atau bi'tsah Rasulullah, dan ada peristiwa yang luar biasa juga, yakni Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru pada malam hari ini, insya Allah sebentar lagi akan menghadirkan penceramah tamu, yakni Bapak Insinyur Abdul Hafid Paronda MSc, yang akan mengangkat tema Isra dan Mi'raj dalam perspektif Islam dan sains. Namun sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan dari pembina Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru, yang keempat ceramah inti diikuti dengan sesi tanya jawab, kelima doa, dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita awali acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa sahil makhrajah. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Usep Irawan, yang akan membacakan surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai 5. Kepada Ustadz Usep Irawan. Cek 1, 2, 3. Bagaimana suaranya? Agak sedikit, jadi Ustadz agak sedikit berisik. Suaranya bagus. Cek 1, 2, 3. Cek. Cek. Bentar. Suaranya badai. Sebentar. Ada backgroundnya. Matikan dulu radionya. Cek 1, 2, 3. Cek. Cek 1. Aduh, berisik. Cek. 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 Cek 1. Masih berisik? Masih, Pak. Bentar. Cek 1, 2, 3. Cek 1. Cek 1. Cek 1, 2, 3. Ya, Nah, siap, itu siap. jangan Udah dinyalain bagus. radionya lagi. Gimana? Udah bagus. Oke. Tinggal orangnya tidak kelihatan. Bismillah, cek. Nah, ini baru ini kelihatan, baru ganteng ini ustadznya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب متى إن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين بهم عزيز حكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل من يشاء بالعظيم من حمار يحمل أسفارا Putus-putus ya suaranya. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل الذين كذبوا بآيات الله قوم الظالمين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل من الذين كذبوا بآيات الله قوم الظالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi dan maha agung dengan segala firman-Nya. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Usep Irawan yang telah membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua memperoleh rahmat, khususnya bagi yang membacanya, terutama bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari pembina Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rusli Malik. Kepada Ustadz Rusli Malik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat untuk satu tujuan yang sangat mulia, yaitu dalam rangka yang pertama peristiwa Isra Miraj. Yang kedua adalah mab'ath atau al-bi'tsah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di tanggal 27 Rajab ini ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah peristiwa Isra Miraj. Sebetulnya itu yang kedua. Yang paling pertama adalah bi'tsah Nabi. Jadi pada tanggal 27 Rajab, Nabi atau Muhammad bin Abdullah diangkat di bi'tsah sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Dan ini saya kira tugas yang tidak kalah pentingnya. Dan relasi antara keduanya tentu sangat besar antara Mi'raj dan Isra Mi'raj dan bi'tsah, walaupun peristiwanya waktunya berbeda. Yang kedua, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Hafidz Paronda, yang telah berkenan untuk
menghadiri undangan kita pada malam hari ini, memberikan atau berbagi wejangan-wejangan atau perspektif baru tentang kedua hal tersebut. Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang juga telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Tentu ada kekurangan-kekurangan di mana-mana, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian juga mengucapkan terima kasih juga kepada Ustadz kita tadi, Ustadz Asep Irawan, yang telah menyenandungkan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga beliau mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat tersebut dan kita semua yang mendengarkannya. Begitu juga kepada Ibu moderator yang telah memoderatori acara kita pada malam hari ini, dan juga mereka yang berada di belakang layar yang menjadi perantara atau sebab aktivitas ini pada malam hari ini bisa berjalan. Jadi ada banyak di belakang sana yang tidak kelihatan di depan layar, tetapi mereka menjadi penentu terwujudnya acara ini. Terutama mereka menghubungi penceramah, ustadz dan sebagainya. Mereka adalah bagian kasakusuk yang tidak kelihatan karena mereka sudah mencapai derajat ikhlas yang tinggi. Jadi mereka tidak perlu lagi tampil ke depan. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rusli atas sambutannya. Dan sebagai tambahan informasi bahwa Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru ini telah memiliki jadwal yang rutin, yakni setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, diisi dengan tadabbur dan tadarus Al-Quran. Kemudian pada hari Sabtu ada kajian filsafat dan irfan setiap sore dan malam hari. Dan pada hari Minggu ada pelajaran bahasa Arab pagi dan malam hari. Demikian tambahan informasi dari pengurus Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru. Baiklah, untuk acara selanjutnya yakni kita akan mendengarkan ceramah inti dari Ustadz kita, penceramah tamu. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber tamu kita. Saya coba bacakan biodata beliau. Beliau yang bernama Bapak Insinyur Abdul Hafid Paronda MSc, yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Maret 1964 dan sekarang bertempat tinggal di perumahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Beliau menempuh pendidikan dengan mengambil jurusan Teknik Elektro, S1 di Unhas, S2 di ITB, S3 di UI. Kemudian pekerjaan beliau seorang dosen Fakultas Teknik Unisma Bekasi. Beliau juga pernah mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Teknik dan Wakil Rektor 3. Beliau juga merupakan konsultan lingkungan hidup dan asesor BNSP di bidang teknik telekomunikasi. Aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan organisasi Islam sejak tahun 1983. Dan buku karya tulis beliau tentang keislaman diantaranya 1. Hidup Berbasis Ramadan, Manajemen Fitri Menuju Husnul Khotimah yang terbit pada tahun 2008. Kemudian Inspirasi Islam, Nuansa Pencerahan Semesta, terbit pada tahun 2021, dan Kata Hati, Ikrar Insan Ilahi yang terbit pada tahun 2024. Demikian sekilas perkenalan kita dengan penceramah tamu, dan insya Allah kita akan memberi keleluasaan selama 1 jam ke depan kepada beliau untuk memberikan ceramah Hikmah Isra Miraj yang bertema Isra Miraj dalam perspektif Islam dan sains. Dan nanti di akhir ceramah akan ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa. Tanpa berpanjang kata, kita persilakan kepada Bapak Abdul Hafid Paronda untuk memberikan ceramahnya. Silahkan, Al Ustadz. Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullah. Ini cek sound dulu apa Waalaikumsalam suara saya warahmatullahi. cukup jelas, Bu. Mantap, Cukup mantap. jelas, jelas. Jadi nggak perlu pakai ini ya headset. Maaf nih suara masih apa pemulihan flu. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Bapak Ibu jamaah kajian Rumah Kajian Al-Quran Al-Barru yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan dengan satu suasana yang insya Allah sangat bermanfaat dan memberikan berkah bagi kita semua, yakni silaturahim sekalipun secara virtual menggunakan aplikasi digital ya, Zoom, menjadi jamaah Zoomiyah ya, yang insya Allah atas berkah Allah wasilah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan selalu tertuntun dengan berkahnya dalam tumbuh kembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam juga mari senantiasa kita sambungkan, kita sanjungkan dan kita kirimkan pada Nabiullah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Uswatun hasanah yang telah Allah kirim buat kita semua, bahkan secara khusus dan sangat istimewa diutus, dibangkitkan menjadi pemandu kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Bil khusus ya dengan ayat-ayat yang terkait dengan bi'sa yang disampaikan tadi ya, baik yang di surah Al-Imran ayat 164 oleh Ibu MC kita, maupun yang dibacakan oleh Ustadz Qori kita ya, Ustadz Irwan, yang ada di surah Al-Jumu'ah. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian dari umat beliau yang selalu istiqomah menghidupkan sunnahnya, mengembangkan nilai-nilai keteladanannya,
menjadi perilaku dan kepribadian bermartabat dalam gerakan kerahmatan semesta rahmatan lil alamin. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tentu saja sangat berterima kasih ya mendapat kehormatan yang luar biasa. Nih melalui bagian dari yang Al-Mukarram ya, Ustadz Muhammad Rusli Malik katakan tadi yang kasak kusuk di uh, behind the scene ya, di belakang layar tuh, alhamdulillah akhirnya bisa juga ini bisa ketemu secara Zoom di RKAB ini. Saya sendiri insya Allah akan mendapatkan banyak manfaat karena bisa bukan hanya silaturahim tapi berinteraksi dan nanti akan mendapatkan sharing penguatan fisik keislaman tentunya ya bil khusus mungkin terkait dengan tema yang kita pilih pada malam hari ini yakni eh, momen 27 Rajab atau secara khusus perspektif tentang Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW di tahun 11 kenabiannya. Nah, jadi eh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya mungkin tetap sedikit sebagai pemberi semangat dan trigger energi buat kita ya. Jadi memang Bi'tha ini sangat luar biasa. Paling tidak itu pertanda bahwa Allah mengajarkan kita untuk bertanggung jawab secara konsisten. Allah tidak hanya menciptakan diri kita selaku hamba-hambanya, menyiapkan alam semesta jauh sebelum kita diciptakan, tapi juga setelah itu, seiring berkembangnya secara gradual ya, potensi, instrumen, fasilitas yang ada pada tubuh kita, baik itu jasad, al-jism, nafs, jiwa, qalb, hati, atau akal ya, intelektualitas yang dikuatkan dengan ruh ya. Juga kita diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kasih sayangnya dengan mengirimkan para nabi dan rasulnya. Teristimewa buat kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini sebagai suatu bukti pertanggungjawaban bahwa Allah tidak hanya menciptakan kita, juga memberikan hidayah. Bahkan untuk hidayah itu sampai kepada kita dikawal secara sungguh-sungguh dengan kehadiran Rasul yang diutusnya, yang dibangkitkannya, khusus buat kita semua agar insya Allah menjadi orang-orang yang betul-betul ya menapaki tangga-tangga kemuliaan sebagai insan bermartabat, sebagai insanul kamil, insya Allah. Nah, jamaah sekalian, karena itu kalau kita renungkan, maka tidak ada satu saat pun yang mesti berlalu kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa apa yang Allah berikan semua berkembang dengan transformasi yang berkelanjutan tanpa karena pernah kita minta, apalagi mengeluarkan pengorbanan sedikit pun, baik itu waktu, tenaga, apalagi biaya. Semua Allah lakukan itu tanpa pamrih. Lagi-lagi diajarkan kepada kita bahwa yaitulah satu bentuk untuk mengawal proses pertumbuhan yang berkualitas yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu selain bahwa dari segi sejarah, historical dan latar belakang sosiologis, ya di dua ayat tentang Bi'tsah tadi itu kita betul-betul mendapatkan sebuah afirmasi penegasan bahwa Rasul diutus itu bukan orang sembarangan. Dan secara sosiologis harus dibangun dengan keakraban sehingga silaturahimnya itu punya sejarah.
Kalau kata orang Jabodetabek tidak ujuk-ujuk itu muncul. Min anfusikum itu yang apa eh, min anfusim di kalangan mereka sendiri. Ya, jadi sejarah para nabi dan rasul kan gitu, semua diangkat dari kalangannya sendiri. Ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya dan seterusnya. Juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada alasan secara manusiawi orang mengatakan, oh saya tidak punya pertalian sosiologis. Ya, yang sering menjadi alibi agar informasi kebenaran itu diabaikan. Tidak, karena sumber di mana mata air pencerahan itu muncul, itu justru di kalangan mereka sendiri. Bahwa kemudian penjalarannya, transmisinya sampai kepada kita, nah itulah yang butuh tahapan-tahapan dari para pejuang-pejuang dakwah, termasuk kita di Indonesia atau di Jabodetabek hari ini. Terus yang kedua, bahwa Rasul bukan manusia biasa dalam perspektif kualitas. Kalau dari segi jasad, ya sama saja, ya. Bahkan dari segi apa hierarki sosial, status tidak dibedakan. Arab dan bukan Arab tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya takwa, ya. Bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Tapi dari sisi perspektif perwujudan tanggung jawab yang harus diemban, Rasul disiapkan sedemikian luar biasa. Dididik Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sehingga dari masih mudanya itu sudah terkenal dengan predikat Al-Amin. Ini predikat yang sangat diperbutkan oleh pakar-pakar manajemen dan pemilik korporasi hari ini. Yang kita kenal kalau di 4 kriteria karakteristik Nabi As-Siddiq, ada istilah kerennya adalah integritas. Ya. Sekarang tidak ada satu level tanggung jawab yang bisa diakui secara manusiawi tanpa integritas. Ya, kejujuran yang betul-betul apa tampil dalam bentuk pertanggungjawaban dalam diri manusia. Nah, karena itu apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu menjadi bagian dari kebutuhan mutlak manusia kapan dan dimanapun. Dan itu disiapkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akarnya ketahuan bahwa ya selain Allah menyiapkan dan mengutus Rasul, juga dia yang mengajarinya sendiri. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, ini di perspektif Ahlul Bait ini sangat luar biasa. Biasanya karena kalau di Al-Quran terjemahan Departemen Agama atau Kementerian Agama, hikmah itu diartikan dalam kurung sunnah. Nah, bagi orang yang menelusuri sejarah asbabun nuzul atau kehadiran Al-Quran, itu menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Karena apa yang diajarkan Allah itu kan adalah Al-Quran. Sunnah apalagi dikaitkan dengan hadis itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu dari dirinya sendiri yang merupakan ekstrak juga aktualisasi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, sehingga hikmah yang ada di sini kalau kita apa ya kembalikan kepada 4 kategori ilmu keislaman, nah ini nyambung di eh, apa kalau tidak salah di RKAB ini menjadi bagian dari kajian spesifik ya. Jadi kalam, fikih, falsafah, dan irfan. Nah, falsafah itu hikmah itu dekat kepada falsafah. Yang ini penajamannya sudah dilakukan tiap akhir pekannya oleh Ustadz Muhammad Rusli Malik ya. Nah, jadi eh, itu hal yang kedua bahwa Allah tidak hanya menghadirkan sosok dengan ketersambungan sosiologis yang sejarahnya bisa diverifikasi, tapi juga diisi dengan penguatan untuk mengemban hidayah yang disampaikan itu, firman-firmannya. Sampai pada penguatan kepribadian yang nanti mengantarkan Rasulullah SAW begitu kuat untuk menyampaikan pesan-pesan itu
kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, dalam konteks inilah kita bisa mengatakan Rasul itu bukan manusia sembarangan. Ya, dia memang punya kualifikasi khusus. Ya, di Al-Quran misalnya di surah Al-Ahzab 3321 disebut uswatun hasanah. Ya, kalau di Al-Anbiya surah 21 ayat 107 rahmatan lil alamin. Nah, jadi predikat ini ya kalau uswatun hasanah hanya dua nih. Jadi dikaitkan dengan beliau dan kakeknya, kakek tauhidnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya, karena kata uswatun hasanah di Al-Quran itu hanya 3 kali. Yang pertama Al-Ahzab 21, yang 2 kali di surah Al-Mumtahinah, surah 60 ayat 4 dan 6 ya. Itu tentang Ibrahim alaihissalam di situ. Nah, jadi disinilah pentingnya bi'tsa ini menjadi renungan. Karena eh, keberlanjutan peran-peran kemanusiaan ya yang tentu saja secara internal harus eh, menjadi sebuah buhul yang mengikat kuat pada diri sendiri, baru kemudian secara eksternal diinteraksikan kepada orang. Karena di hari kemudian kan orang bertanggung jawab secara pribadi-pribadi. Rantai risalah yang disampaikan Rasulullah SAW itu kemudian membuat kita harus selalu menjaga wasilah dan mengharapkan syafaatnya di hari kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya pikir sudah biasa dicicil bertahap, bahkan literasinya sangat dalam di RKAB. Nah, bertepatan memang pada malam hari ini ketika saya dihubungi Mbak siapa Mbak Harni kalau nggak salah ya. Itu memang saya coba menawarkan perspektif Islam dan saya untuk Isra Miraj. Tapi tadi momen untuk dua nilai kembar dari 27 Rajab adalah Bi'sa Rasul dan Isra Miraj. Kita tahu bahwa itu jaraknya sekitar 11 tahun ya. Karena Bi'sa itu pengangkatan Nabi dan Rasul ya sebelum menjalankan peran menyebarkan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 13 tahun sebelum hijrah ya. Jadi itu di awal periode Makkah ya dalam kenabian beliau. Nah, tapi kalau kita lihat menarik bahwa ini sebelum masuk di perspektif sains bahwa tahun 11 dari masa kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan terkenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Ini yang sering menjadi cerita umum nih, ya. Nah, sampai-sampai kajian tentang bisa kadang terabaikan di berbagai event kan. Jadi meninggalnya paman beliau yang selalu pasang badan terdepan untuk melindunginya, yakni apa? Abu Talib, ya kan gitu. Kemudian yang kedua meninggalnya istri beliau, yakni Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ya. Nah, jadi setelah itu kemudian ya ya datang eh, penawaran pengawalan untuk Isra Mi'raj ini dengan berbagai aroma cerita yang luar biasa ya. Nah, kita mau coba pilah nanti dengan fokus pendekatan sains sedikit, ada juntrungannya di situ. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa dari sisi kemanusiaan ada aspek psikologis yang katakanlah frekuensinya sedikit terganggu. Nah, dalam konteks manusia biasa tadi. Nah, sehingga dengan serangan bertubi-tubi dari kafir Quraisy ya, orang-orang di sekitar Nabi pada saat itu dalam menjalankan dakwahnya, maka kemudian setelah di masa kesedihan itu Nabi diperjalankan dalam Isra Miraj dan dalam traveling spiritual itu sangat menarik beberapa cerita yang juga tidak semuanya bisa dia ada juga diskusi bahkan perdebatan menarik terkait itu, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dimungkiri, misalnya ada contoh-contoh yang menguatkan spiritualitas ya, kisah tentang Masyita, pertemuan para nabi dan rasul, sholat di Baitul Ma'mur dan seterusnya ya. Fasilitasi bersama Jibril alaihissalam ya dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita mau tarik semacam timeline ya, garis waktu, itu ketika dilantiknya menjadi rasul,
kemudian menjalankan peran sekitar 11 tahun, maka kemudian dilakukan semacam, ya ibaratnya kalau istilah saya, penyegaran psikologis untuk penguatan spiritual ya, sehingga diperjalankan dalam Isra Mi'raj. Banyak tantangan yang luar biasa yang dialami selama 11 tahun itu ya. Nah, jadi eh, kita tahu khususnya ketika ke Taif itu dilempari batu dan berdarah gitu kan. Nah, ditawarkan untuk diberi bantuan, malah apa dia yang menjadi pembela orang-orang yang telah melemparinya batu. Itu luar biasa. Nah, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Lagi-lagi bahwa Rasul itu adalah manusia istimewa dalam kerangka spiritual dan dalam rangka ya rujukan untuk menjalankan kemuliaan di muka bumi ini sebagai manusia yang bukan hanya perlu menumbuhkan kualitas diri secara internal, tapi juga wajib berbagi pencerahan kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian aspek yang kedua, jamaah sekalian, nah ini yang perlu memang dikritisi. Ya, kemarin saya coba ya mungkin kalau ada yang mau lihat ada tulisan selingan yang saya bikin di Facebook, bisa dilihat akun Facebook saya itu ada dua. Ada yang satu lengkap 3 kata namanya Abdul Hafid Paronda. Yang kedua ada 2 kata karena yang satu sudah full ya pertemanannya yang sekitar 5 ribuan. Nah, jadi ada hanya Hafid Paronda. Nah, saya menulis di situ bisa jadi apa eh, bahan apa bacaan singkat lah ya terkait Isra Mi'raj ini. Saya kasih judul Velocity Mahasuci. Nah, itu bisa dilihat di akun Facebook saya itu yang Hafid Paronda. Nah, jadi ada beberapa hal menarik tentu saja ya jamaah sekalian. Eh, karena kalau kita berbicara acuan, satu-satunya ayat menyebut peristiwa Isra itu ya, itu hanya surah eh, Bani Israel, surah Al-Isra ayat 1 yang saya bacakan di mukadimah tadi. Kemudian orang sering kembangkan untuk miraknya ada di surah An-Najm. Surah 53 itu sampai ayat 18 ya di situ. Terutama pertemuan yang berulang antara Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam. Ini dalam kajian-kajian spiritual saya pikir ini sudah biasa. Nah, muatan khusus yang saya kasih label malam ini pendekatan sains ya. Ini yang menarik untuk kita cermati karena terkadang orang di dalam beberapa momen konteks Isra Mi'raj ini tidak jarang dihadirkan dengan sejumlah kelucuan. Nah, ini terutama di saat-saat ketika misalnya para orientalis ingin menyorotinya secara miring ya kan. Nah, lagi pula di antara kita memang ada yang sangat asik ya selain mungkin terjebak pada cocokologi ya ya juga mungkin ini abai dalam hal menguatkan eh, pendalaman ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan penggunaan akal sehat, juga pengembangan iptek ya dan seterusnya. Nah, jadi eh, misalnya yang pertama ya dari sisi cerita ini yang menjadi bantahan. Kalau istilah saya, yang pertama menjadi ketua panitia Isra Mi'raj itu kan Abu Jahal. Ya, itu dalam rangka memojokkan Nabi. Ya, ya, paling tidak karena 2 hal. Yang pertama, Abu Jahal ini kan memang dia adalah komunitas provokator yang selalu mau mengkriminalisasi Nabi Muhammad SAW karena dia tidak setuju atas apa yang dilakukan Nabi membawa ajaran yang apa bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Nah, kemudian yang kedua, ya karena yang pertama itu maka dia cari-cari cara untuk selalu menjadi justifikasi pembenaran bahwa Muhammad memang orang yang tidak layak untuk dipercaya. Nah, padahal kalau kita lihat dalam sejarahnya, siapa yang memberikan predikat Al-Amin? Ya mereka juga.
itu ketika pikiran mereka masih jernih dan berkembang secara alamiah. Nah, akhirnya kemudian bisa menjadi sebuah eh, semacam eh, fakta baru. Ketika tiba-tiba misalnya begitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian mereka yang tidak setuju, ya termasuk diantaranya yang pernah ikut sebagai komunitas pendukung dan mendeklarasikan Al-Amin bagi Muhammad, itu menyatakannya sebagai Al-Majnun, ya orang gila, orang yang tidak waras. Nah, sehingga kelihatan kenapa mereka sebelumnya menjadi penguat yang mendeklarasikan Muhammad sebagai Al-Amin. Rupanya ya kalau istilah sekarang mau numpang tenar. Nebeng.com kalau istilah anak anak gang kan. Ya karena Muhammad ya punya apa kualifikasi yang diapresiasi oleh masyarakat Arab sebagai anak muda yang jujur, akhirnya dia juga ikut juga mendukung. Ya supaya dia masuk dalam kategori komunitas yang punya label diakui. Ini mempertaruhkan eksistensi kalau dalam psikologi kan. Nah, begitu dia menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan kebenaran Islam, ya ternyata ya mereka tidak setuju dan kemudian mengganti predikat Al-Majnun. Nah, dalam psikologi komunikasi yang begini gampang. Jadi misalnya, siapa yang mengatakan gila? Lihat aja. Dan siapa yang dikatakan sebagai orang gila? Kalau yang dikatakan orang gila ternyata orang baik, berarti yang menyatakannya itu yang gila, ya terpulang ke dirinya. Nah, terus ini ada cerita kan yang dibawa, ini terkait dengan Isra Miraj, bahwa karena Nabi menyampaikan bahwa dia baru saja melakukan perjalanan. Nah, ini kan besoknya nih, besok paginya disampaikan ke masyarakat dan Abu Jahal yang menjadi tukang kantor yang luar biasa. Dia memanfaatkan momen itu. Jadi berangkat setelah sholat Isya dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi sebelum subuh. Jadi kalau dihitung-hitung tidak sampai 8 jam. Nah, itu salah satu makna di Al-Isra 1, Laila. Ya, the path of night. Ini sebagian, tidak total. Ini sekitar 8 jam. Ya. Jadi katakanlah kalau selesai salat Isya itu jam 8. Ya, kemudian kalau balik lagi jadi sampai jam 12 baru 4 jam. Jelang subuh 4 jamnya sekitar 8 jam. Ya, dini hari itu sekitar 8 jam. Nah, diceritakan tuh perjalanannya sampai ke kalau istilah yang umum itu langit ketujuh ya. Istilah yang umum, langit ketujuh. Nah, Sidratul Muntaha baru balik lagi. Nah, jadi bagi Abu Jahal ini sebuah kebohongan luar biasa. Nah, berkembanglah ya orang-orang yang tadinya memang sudah juga tidak setuju dengan uh, kiprah yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW, semakin bertambah pelurunya nih untuk menyerang balik. Tapi ternyata Abu Jahal ini belum pede, belum percaya diri. Nah, karena itu dia berusaha mendatangi Abu Bakar. Ya, nah, dia ceritakan apa yang dia dengarkan dari Rasulullah SAW. Nah, ini ceritanya agak klasik nih, tapi nanti kita lihat perspektif sainsnya di mana. Nah, jadi sampai Abu Bakar meminta diulangi. Coba ulangi lagi. Diceritakan bla 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 bla. Oh dia dari Masjidil Haram terus sampai Sidratul Muntaha balik lagi jelang subuh. Terus Abu Bakar mengunci. Siapa yang mengatakannya wahai Abu Jahal? Muhammad, kata Abu Bakar. Jika Muhammad yang mengatakannya, lebih dari itu pun aku percaya. Ah, ini cerita dari dulu kan yang sering. Akhirnya Abu Jahal kan kecewa karena tokoh sentral yang dianggap berpengaruh tidak tidak berhasil dia jadikan semacam endorser. Jadi ceritanya menjadi tidak viral gitu kan. Nah, kalian jelaskan. Nah, jamaah sekalian, apa yang dilakukan Abu Jahal ini memang karena di luar konteks keimanan yang harus diarahkan pada Rasul itu menjadi sedemikian apa eh, salah kaprah. Tapi kita ada permakluman di situ. Kenapa? Nah ini dia. Salah satu hal yang bisa kita maklumi dari sikap Abu Jahal bukan persoalan salah dan benarnya adalah itu konteks
transportasi. Nah, yang di dalamnya ada unsur kecepatan. Yang dikenal selama ini pada saat itu hanya onta yang terkenal. Yang dari Mekah ke Syria atau Syams itu sampai berbulan-bulan. Masa kok ini ya ke langit ketujuh kembali tidak sampai 8 jam. Itu karena basis berpikirnya adalah transportasi onta. Nah, kita tahu ini sedikit pelajaran sederhana di fisika bahwa eh, waktu jeda atau latency T itu adalah jarak dibagi kecepatan konstan X dibagi V. Nah, jadi misalnya nih, kalau ada kendaraan bergerak dengan kecepatan 60 atau 70 kilometer per jam. Jadi setelah 1 jam dia akan mencapai 70 kilometer. Nah, itu kecepatannya 70 kilometer per jam. Nah, pada saat itu kan dadanya hanya onta. Rumus kecepatan ini dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Nah, hanya karena pada saat itu yang dipahami adalah onta. Nah, yang menarik adalah dua hal. Yang pertama, pemahaman kita tentang ini tentu akan berubah ketika kemudian manusia di dalam riset ipteknya mengenal yang namanya speed of light atau kelajuan kecepatan cahaya. Nah, yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300.000 kilometer per detik. Untuk 1 detik itu bisa menempuh 300.000 kilometer. Nah, itu kecepatan cahaya. Ya, kalau kita mau menggunakan pendekatan sederhana, siapa yang menjadi fasilitator Rasulullah SAW pada saat itu? Jibril alaihissalam, malaikat yang materi penciptaannya dari cahaya. Nah, ini kita ambil apa refleksi sederhana aja nih. Ya, cahaya itu bergerak dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Yang dengan kecepatan itu, maka matahari sinarnya sampai ke bumi itu hanya sekitar 8 menit. Ya, nah, sehingga jaraknya bisa dihitung. Nah, itu dari sisi karakteristik eh, ayat-ayat kauniyah. Jadi ini ayat-ayat yang Allah ciptakan dengan karakter tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa baca dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Itu surah pertama di surah Al-Alaq. Nah, terus eh, kemudian eh, yang kedua, kalau kita lihat, nah ini memang kaitannya dengan meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga dengan pendekatan saintifik tadi bahwa di eh, surah Al-Isra ayat 1 itu memang ada keistimewaan tersendiri yang terkait dengan kata barak nahaula, diberkahi sekelilingnya. Jadi saya ini lagi pemulihan flu nih, tapi alhamdulillah tinggal 0,5%. Ini sekarang musim cuaca yang tidak stabil, kadang orang jalan apa-apa pulang itu bisa influenza. Nah, ini karena mungkin imunitasnya rendah, kemudian kurang vitamin apa segala macam. Jadi karakteristik yang sudah diajarkan Allah yang dipahami oleh para dokter apa segala macam mungkin terabaikan, ya kan? Nah, sehingga kita ujung-ujungnya mengalami gangguan kesehatan. Terus bagaimana pula Nabi melintasi petala langit dan bumi, penerbangan lintas planet kalau istilah sekarang, kok nggak terjadi apa-apa dalam kesehatannya. Nah, itu salah satu makna yang tentu menarik dikaji lebih jauh. Barak nahaula, kata Allah, kami berkahi sekelilingnya. Mungkin kalau astronot sekarang ada kapsul khusus yang membungkus dirinya. Apalagi difasilitasi dengan Jibril alaihissalam. Jadi selain kecepatannya sangat besar, tinggi, juga keamanannya terjamin karena semua makhluk yang dilintasi itu dikondisikan oleh Allah dengan tujuan yang mulia itu dia aman-aman saja. Nah itu. Nah sekarang eh, ya karena memang di bulan-bulan ini ya berbagai saudara kita apalagi yang penceramah ada yang menceritakan kisah-kisahnya, ada yang perspektif tentang perjalanannya dan seterusnya. Kemudian apa salah satunya juga dengan pendekatan seperti saat ini nih yang saya sampaikan. Ah, juga ini penting kita lihat bahwa Isra Miraj ini sesuatu yang memang
ini masuk kategori mukjizat. Nah, jadi tadi makna kata subhana yang ada di awal ayat, yang sayangnya memang kadang bikin bingung kalau kita lihat terjemahannya, maha suci. Nggak ada kaitannya dengan tahara, nggak ada kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Ya mungkin Ustadz Rusli ini sering bahas dengan di bahasa Arab ya. Ini subhana, itu di terjemahan Kementerian Agama atau itu artinya maha suci. Apa kaitan antara maha suci dengan Isra Miraj? Nah, jadi saya pernah membaca beberapa literatur bahwa kata subhana atau apa gerakan tasbih, tasbih. Kalau diartikan pensucian, pensucian apa? Adalah sebuah gerakan yang membebaskan diri seorang hamba dari posisi meragukan kekuasaan Tuhan menjadi menerima sepenuhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu salah satu makna subhana. Apa itu? Jangan pernah meragukan bahwa Allah mampu melakukan apapun kalau dia menginginkan. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tentu saja. Nah, dari sisi akal sehat, kausalitas yang menjadi bagian dari karakteristik ayat-ayat kauniyah itu tidak pernah dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhtiar dalam kehidupan dunia apalagi terkait dengan iptek itu, kausalitas itu menjadi bagian dari pelajaran yang luar biasa sehingga kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena itu saya melihat bahwa sebuah peristiwa atau kejadian yang dihubungkan dengan akal sehat itu terbagi empat. Yang pertama irrasional, yang kedua rasional, yang ketiga suprarasional, dan yang keempat metarasional. Nah, ini biasanya Ustadz Rusli bisa mendalamkan literasinya lebih jauh nih kalau begini. Nah, jadi irrasional itu yang tidak kata rasional sendiri kan dari ratio. Ratio itu perbandingan. Ya, makanya agak beda dengan logis. Nah, jadi sesuatu yang merupakan produk perbandingan dua hal. Jadi misalnya ya makan, bandingkan ada orang makan kenyang, ada juga makan tidak kenyang. Nah, jadi dua hal ini menjadi bagian dari rasionalitas. Yang pertama, nah itu masuk akal, makan kemudian kenyang, minum kemudian tidak haus, ya kan? Tapi kalau ada orang makan melulu tapi tidak kenyang-kenyang, itu nggak masuk akal tuh. Nah, ada sesuatu, something wrong di situ. Nah, terus yang kedua, yang rasional ya sudah yang pertama tuh. Jadi irrasional, rasional. Terus suprarasional. Sesuatu bukannya tidak masuk akal, tapi pada saat terjadi perangkat akal belum mampu menjangkaunya. Nah, salah satunya mukjizat. Ya seperti Samirat ini. Nah, dan yang keempat metarasional. Ya, percaya benar nggak mengakui nggak kebenaran bahwa di surga Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian itu orang diberi kenikmatan apa segala macam karena di dunia takwa di apa ganjaran atas perbuatan ketaatannya. Ya. Ya, jika mengimani Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya jadi meta rasional. Ada syaratnya dulu baru rasionalitas bekerja. Nah, kita kembali ke Isra Mi'raj sebagai sebuah fakta suprarasional. Kenapa suprarasional? Yang pertama, dengan segala kekuasaannya, Allah tidak akan pernah mengganggu akal sehat yang dianugerahkan kepada Allah, kepada hamba-hambanya. Karena akal sehat itu modal untuk menerima dan memahami wahyunya. Minimal 3 tempat di Al-Quran disebut itu. Pertama surah Yusuf surah 12 ayat 2. Yang kedua surah Fussilat surah 41 ayat 3. Dan yang ketiga surah Al-Kahf surah 46 ayat 3. Nah, di surah Yusuf ayat 2 dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami mewahyukan Al-Quran itu dalam bentuk bahasa Arab yang spesifik, bukan umum, agar kalian menggunakan akal sehat secara aktif. Nah, lagi-lagi aklun tidak ada tuh di Al-Quran. Tidak ada dalam bentuk isim. Selalu dalam bentuk kata kerja tuh. Nah, jadi eh, Allah tidak mungkin merusak akal sehat yang telah disiapkan secara khusus bagi hambanya untuk mewahyunya. Terus yang kedua, apakah dia rasional? Nah, salah satu ciri mukjizat juga tidak rasional. Dalam arti belum rasional. Karena itu suprarasional. Kalau dia rasional pada saat itu, dia tidak memenuhi syarat sebagai mukjizat.
Nah, karena itu dia adalah suprarasional. Dia belum bisa dijangkau oleh akal ketika pada saat terjadinya, tapi dengan berkembangnya pengetahuan manusia, kemudian dia bisa memahaminya. Nah, misalnya kita lihat transformasi dari berpikir berbasis kecepatan onta kepada kecepatan cahaya, salah satu upaya untuk, salah satu unsur untuk memahami hal itu. Nah, kemudian misalnya yang lain bahwa tunduknya setiap makhluk yang Allah ciptakan untuk mendukung apapun yang Allah inginkan itu menjadi trigger lain dari apa aspek-aspek yang dialami oleh Nabi dan Malaikat Jibril salam di dalam perjalanan Isra Miraj itu. Nah, kemudian mungkin yang ketiga nih bahwa eh, ini memang menjadi bagian dari pengkritisan. Yang jika tidak, ya di mana-mana ada yang cenderung menjadikan bahan olok-olokan ini Isra Mi'raj. Apalagi dikaitkan dengan apa kendaraan burak, yang modelnya model kedelai ya. Nah, kemudian wajahnya wajah perempuan, ya kan? Itu ceritanya kan gitu-gitu. Nah, mengatakan burak, ini kan enggak, bukan burak. Al-barku, barku itu adalah flashlight, kilat. Ya, yang lagi-lagi kecepatan cahaya. Terus yang berikut misalnya, ini dia. Ini menarik untuk kita renungkan nih. Bahwa kalau kita lihat ayat 1 surah Al-Isra, tolong Bu moderator kalau waktunya sudah berhenti di kode ya. Saya khawatir Baik, baik, ya. Bapak. Sekarang 20.32 nih. Masih apa namanya? Ya. Nah, jadi yang berikut misalnya nih. Ini kalau coba kita renungkan. Isra itu kan artinya perjalanan di malam hari. Nah, ada yang pertanyakan, jasmani rohani atau jasmani? Abdun, terminologi abdun itu artinya jasmani dan rohani. Asra bi'abdihi, bukan biruhi, bukan bijasadi. Jadi abdun. Nah, berarti dia jasmani dan rohani. Kemudian Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Makanya asal usul Bani Israel ya, dari Yakub ya Nabi Yakub alaihissalam itu orang yang suka melakukan perjalanan di malam hari. Nah, jadi eh, terus itu dari sisi waktu, timingnya. Lintasannya gimana? Ini menarik ini. Kalau kita bicara lintasan, Ustadz Rusli itu orang arsitek. Dia membayangkan road ring aja dia sudah tergambar tuh garis-garis dari titik satu ke titik lain. Nah, jadi gini, eh, kalau kita bicara lintasan, ya eh, dari Al-Haram ke Al-Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, itu ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan yang pertama, Isra'nya itu dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ini kan yang umum kita dengar nih. Saya ingat dulu dari kecil juga tahun 70-an saya sering mendengar ini di masjid-masjid di kampung. Begitu belajar fisika, kemudian bertanya kan pada diri sendiri. Nah, jadi eh, kalau Isra itu maknanya hanya waktu perjalanan di malam hari, belum berbicara lintasan horizontal atau vertikal. Nah, terus ada yang mempertanyakan, Al-Aqsa ini apakah Masjid Al-Aqsa atau masjid dalam pengertian etimologi Al-Aqsa artinya yang jauh? Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, pada saat itu dalam catatan sejarah belum ada Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu nanti dibangun pada Khalifah kelima Bani Umayyah, Malik bin Marwan. Artinya sekitar 60-an tahun setelah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ini menarik catatan ini nih. Ada yang bilang 55 tahun. Kalau kita lihat Nabi dilahirkan 571. Kemudian Bi'tsah ya kan setelah 40. Nah, jadi itu sudah 611. Nah, kemudian tambah 11 waktu Isra Mi'raj berarti 622. Nah, ini 6 eh, apa 685 tuh baru dibangun. Nah, selesainya 705 Masehi atau Miladia. Nah, ini ada profesor dokter tidak bisa jawab itu. Jadi itu dianggap kisah-kisah yang tidak berdasar. Ini menarik untuk dikritisi. Sehingga apa? Kalau begitu, maka versi kedua tidak ada horizontal yang ada langsung vertikal. Lantas apa mana al-aqsa kalau seperti itu? Nah, ini menarik. Apa mana al-aqsa? Nah, salah satu mana al-aqsa adalah yang jauh. Karena memang ada masjid yang ditempati salat berjamaah oleh Rasul dan
Malaikat Jibril alaihissalam pada saat itu Rasul yang jadi imam, yakni di Sidratul Muntaha namanya Masjid Baitul Ma'mur. Nah, sementara Al-Aqsa artinya jauh. Nah, kalau kita ambil pengertian jauh, ada dukungan bahwa surah Ar-Rum ayat 1 yang berarti kemenangan pasukan Islam di negeri yang dekat, itu jarak antara Mekah ke Romawi itu lebih jauh daripada jarak antara Mekah ke Palestina. Makanya kalau dalam versi kedua ini, kata makna jauh pasti lebih dari itu. Setelah tentu saja kita ambil rujukan tadi bahwa belum ditemukan saat itu bangunan masjid di Palestina ketika Isra Mi'raj terjadi. Nah, dengan demikian bahwa masjidnya ada di Baitul Ma'mur. Nah, sehingga lintasannya adalah vertikal langsung. Nah, ini menarik nih, kalau globe diputar, nah itu kan naik, kemudian balik lagi, nah, persisnya di tempat asal. Itu menarik apa perjalanan apa lintasan garisnya tuh. Kalau digambarkan di bola dunia, ya. Nah, kemudian hal lain, jamaah sekalian, dari situ kemudian maka bertambah semacam muatan kajian bahwa sebenarnya Isra Mi'raj itu adalah penerbangan lintas planet yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah SAW agar menjadi salah satu acuan untuk penguasaan teknologi ruang angkasa di kemudian hari. Nah, itu salah satu. Ayatnya di Al-Quran banyak, tapi ini ada kata kunci memang yang harus didudukkan. Karena selama ini as-sama dan as-samawat itu selalu diartikan sama, yaitu langit. Langit pun itu ruang kosong yang ada di angkasa karena jauhnya di kelihatan biru. Tapi kalau kita naik pesawat kan kelihatan tuh. Langit itu yang mana? Yang tadinya ditunjuk ketika masih di bandara, begitu naik, kita udah ada di atasnya, kosong tuh. Nah, kalau kita lihat beberapa konteks, as-sama itu mungkin lebih tepat atmosfer. Jadi lapisan udara yang menaungi bumi yang mengandung partikel-partikel hujan. Itu misalnya Al-Baqarah 22. Nah, sedangkan as-samawat itu lebih tepat diartikan planet. Nah, itu planet yang utama adalah bumi, makanya as-samawati wal ard kan seperti itu. Nah, peristiwa Isra Mi'raj salah satu perspektif terkait dengan sains adalah yang juga ya ini harus diamini memang secara spiritual. Kalau orang Barat yang tidak beriman juga nggak bisa membawa ke konteks ini nih. Itu penerbangan lintas planet atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi bahan-bahan riset yang bisa dikembangkan ke depan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, eh, ada kisah-kisah yang biasa disampaikan. Saya ingat dulu dari almarhumah ibu saya sempat belajar dari buku Isra Mi'raj tuh, tulisan Arab langsung diartikan bahasa daerah. Sayangnya saya nggak dapat lagi aslinya sekarang buku itu tuh. Saya belum sempat catat siapa pengarangnya, siapa itu cerita tentang wasyita, cerita tentang perselingkuhan yang dapat azab apa seterusnya. Itu sangat-sangat luar biasa di dalam kisah-kisah itu. Tapi ya malam ini kan kita ingin berdiskusi dengan perspektif Islam dan sains. Ternyata ya memang sampai di hampir penghujung abad ke-15 Hijriah ini ya masih banyak hal yang sangat mendasar yang perlu dikritisi dari peristiwa Isra Mi'raj ini ya. Eh, Terutama secara khusus dalam perspektif Islam dan sains. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian ya mungkin ini menarik ya untuk kita diskusikan. Ini ada waktu sekitar 21 menit nih. Mungkin sebaiknya saya jeda dulu sekarang. Nah, nanti insya Allah masih banyak bisa berkembang. Tadi pendekatan fisika baru sedikit, ada nanti pendekatan telekomunikasi apa segala macam. Kalau matematika fisiknya jelas tadi. T itu sama dengan X per V, itu berlaku seterusnya. Nah, nanti ada rumus Albert Einstein kan E sama dengan MC kuadrat. Bahwa kalau suatu materi bergerak mendekati ketepatan cahaya itu akan berubah jadi energi. Kenapa tubuh Nabi tidak meluluh, tidak hancur? Karena barak nahaulah. Nah, itu memang masih perlu telusuri lebih jauh. Tapi dari sisi penegasan ayat, di situ kalau orang diberkahi Allah, semuanya aman. Jadi mungkin untuk sementara ya, Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Bu Moderator, mungkin saya jeda dulu sampai di sini sambil nanti menerima masukan, bahan diskusi dan seterusnya. Semoga insya Allah kita semuanya Ya, mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala khususnya dengan bisa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, Ustadz. Rasanya kurang waktunya ini harus ditambah SKS-nya. Tapi tidak apa-apa. Kita akan perdalam dengan tanya jawab. Eh, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh membuka audionya ataupun bisa dituliskan di kolom chat. Eh, sudah ada satu penanya di kolom chat, Ustadz. Di kolom chat sudah ada pertanyaan tuh, Pak Burhan. Kenapa nama Rasulullah SAW tidak disebut sebagai pelaku Isra Mi'raj, hanya disebut sebagai bi'abdihi. Itu ya? Ya, betul betul itu. Betul. Gimana Bu? Langsung aja dikomentari. Ya, tidak apa-apa. Langsung saja, Ustadz. Nah, iya, jadi betul sekali. Jadi eh, dalam fakta historis ya sejarahnya bahwa yang diperjalankan saat itu oleh Rasulullah SAW didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Terus disebut biabadihi. Nah ini dalam beberapa komentar tafsir tentang ayat ini, karena Allah ingin memberikan manfaat Isra Mi'raj ini bisa berlaku bagi semua hambanya. Nah, sehingga tidak disebut secara khusus namanya, sekalipun faktanya bahwa yang diperjalankan saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diharapkan siapapun hamba Allah ya kalau bisa mendapatkan manfaat atau seolah melakukan juga Isra Mi'raj itu. Tadi ada hadis yang saya kutip ini juga sangat masyhurin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, ini tentu secara spiritual terutama bahwa setelah ceritakan Nabi dan malaikat Jibril sedang melakukan perjalanan seperti itu sedemikian luar biasa. Nah, umatku saat ini kalian mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan seperti itu. Tapi insya Allah dengan melakukan sholat yang baik, yang khusyuk, ya, dengan bacaan tartil, maka tangga-tangga spiritual seperti spiritualitas yang dicapai pada saat itu bisa juga kita apa alami secara bertahap karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tangga-tangga naiknya orang yang beriman. Saya ingat ada bukunya Ustadz Jalal ya Allah ya Ram, Mi'raj Ruhani. Oh ya ini bukunya Bang Fomeni juga nggak salah Mi'raj Ruhani ya. Nah, jadi itu satu hal. Nah, yang menarik kualifikasi kehambaan ini yang harus dijaga. Ya, karena eh, penghambaan itu adalah sebuah trademark. Dia adalah merek khusus bagi orang-orang yang betul-betul menjadikan dirinya penghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di surah Az-Zariyat surah 51 ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, tidaklah kata Allah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada aku. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak boleh ada satupun aktivitas kecuali dia adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dalam kategori ibadah, ada ibadah amma, ibadah madda, terserah. Yang pasti semuanya harus ibadah. Siapapun Anda, dimanapun berada, ya, apapun yang kalian lakukan. Pokoknya tujuan penciptaan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sebagai hamba insya Allah, kalau istiqomah sebagai hamba akan merasakan nuansa konteks ya Isra Mi'raj itu sebagaimana yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada resep-resep yang kita inginkan kalau lagi mendapatkan semacam apa ya rasa galau, gundah gulana, jangan terjebak di situ. Ingat Nabi yang diperjalankan secara eh, apa eh, secara spiritual, material, jasadnya ikut, tapi dari situ dia mendapatkan pencerahan spiritual yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga
semakin tegar untuk menjalankan dakwanya di kehidupan sehari-hari. Saya gitu Pak, insyaallah ya. Kenapa kok bi abdihi bukan bi Baik, Rasulullah Ustaz. sallallahu alaihi wasallam? Ya, Pak Ustaz. Ah, ya. Pak Kamel. Persilakan terlebih dahulu kepada yang sudah raise hand, yaitu Bapak Husnul Yakin. Silakan, Prof. Husnul. Terima kasih banyak Ibu Moderator. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya, tapi karena kangen sama Ustadz Hafid, jadi saya bertanya. Ya, jadi sudah lama sekali tidak mendengar ceramahnya Ustadz Hafid, karena beliau ada di Bekasi, gitu. Ustadz, jadi saya kira menarik tadi yang untuk menjelaskan tentang Masya Allah. keberkahan yang meliputi Isra Mi'raj. Tetapi tadi berkaitan dengan apakah Isra Mi'raj Mi'rajnya itu berawal dari Masjidil Aqsa ataukah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Ya, di Palestina. Memang saya pernah baca bukunya Nurholis Majid kalau tidak salah, yang apa namanya mengkritisi itu tadi bahwa pada waktu itu belum ada masjid itu di sana. Bahkan di Temple of Solomon itu masih ya, Tempat jadi Nasional. apa namanya tempat membuang kotoran di situ. Nah, ada catatan sejarah yang lain bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa itu Masjid Sahla di Kufa, Ustaz, gitu. Dan memang para nabi itu ada di situ, dia tempat sholatnya. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya ada di situ. Nah, itu saya kira juga apa masyarakat Menarik tuh. perlu dikasih tahu tentang itu. Jadi ada alternatif jawaban begitu kan. Iya, iya, Eh, Terus kemudian tadi saya bertanya-tanya, kenapa mesti malam ya? Karena iya, kalau kemudian berangkat itu ke atas, tidak iya, ada lagi malam dan tidak ada lagi siang. Malam itu kan karena munculnya matahari, gitu kan? Ya apa malam itu karena tenggelamnya matahari. Nanti siang munculnya matahari. Pada saat kita melintasi di atas tidak ada lagi namanya malam dan siang, gitu kan? Gitu. Jadi tapi kenapa masih pakai terminologi malam itu tadi apa namanya perjalanannya, gitu kan? Nah, terus kemudian saya berpikir itu yang menumpang Jibril atau kan Nabi Muhammad dalam perjalanan itu. iya. Karena Nabi Muhammad sendiri itu adalah nurun ala nur gitu kan. Di Barzanji kan disebut Iya, nurun fauqa nur gitu. harus. Cahaya di atas cahaya dan itu terbukti bahwa pada saat di Sidratul Muntaha Jibril tidak sanggup kemudian Iya, melewati batas-batas itu. Artinya kalau saya berpikir ini Jibril yang nebeng sebenarnya iya, ke Nabi Muhammad. Karena tadi antum pakai terminologi barokna haulahu gitu kan. iya, Jadi perjalanan itu memberkahi Jibril juga gitu supaya iya, Jibril mendapatkan berkah. Artinya ada sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Muhammad ini bukan makhluk biasa. iya, Memang jasadnya bisa dilihat sebagai apa namanya makhluk biologis yang biasa, tetapi karena dia mendapatkan wahyu, maka dia tidak biasa. Itu sebagai apa namanya argumentasi jaga-jaga bahwa orang nanti yang akan berdekonstruksi secara terus-menerus dan kontinu terhadap Muhammad dan keluarganya, itu dia sedang mendekonstruksi orang yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga kemudian Allah mempertontonkan perjalanan Muhammad di Isra dan Mi'raj itu. Apalagi kalau kemudian dihubungkan dengan hadis yang antum sebut tadi, apa namanya, as-salatu mi'rajul mu'minin, artinya Rasul sebagai orang yang paling topnya orang mukmin itu bukan saja pada saat itu dia Mi'raj, tapi hari-hari itu Rasulullah iya, juga Mi'raj. Jadi tidak ada persoalan bahwa pendekatan empiris memang akan susah untuk kemudian apalagi fisika yang masih dalam taraf fisika klasik ya, iya, yang dikembangkan oleh Albert Einstein dan sebagainya, belum masuk ke fisika kuantum. Mungkin kalau didekati dengan fisika kuantum lagi akan lebih beda lagi iya, persoalannya. Jadi Rasulullah berjalan itu biabdihi tadi antara jasad dengan ruh tadi tidak ada persoalan itu. iya, Seperti kan orang empiris membandingkan loh, kalau kita berjalan itu kan kemudian terpengaruh dengan iya, apa namanya
apa material-material empiris gitu kan. Kalau itu sudah dicepatkan menjadi energi gitu, itu kan wilayah empiris gitu. Ya. Sedangkan Rasulullah ini beyond empirisitas gitu ya, melampaui empirisitas. Bahkan seluruh alam semesta ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada Muhammad gitu Ustaz. Nah, saya kira memang apa namanya kekhawatiran saya tadi itu bahwa Jibril lah kemudian yang nebeng pada Nebeng. Rasulullah pada waktu itu. Tapi ini pandangan saya saja, Ustaz. Mungkin juga Ya, salah. Saya kira seperti itu, Ustaz. Terima kasih ya. banyak atas Ini pencerahan Ustaz David. udah habis waktunya ya. Belum, belum. Silakan Ya. Ustaz langsung Nah, dijawab. ini menarik dilanjutkan. Yang pertama, ini info spesifik buat saya nih yang di Kufa itu ya. Kayaknya perlu ditindaklanjuti itu. Terus yang kedua, apa yang disampaikan Ustaz Husnul ini memang apa? Justru perlu ditegaskan karena kenapa misalnya pendekatan fisika klasik itu penting hanya untuk mencantolkan pada orang-orang yang tidak mau mengakui kebenaran dialami Nabi pada saat itu. Dengan versi Abu Jahalnya. Ya sekarang misalnya pola pikir orientalisme kita lawan tuh dengan pendekatan fisika klasik aja. Terus kalau itu sudah masuk, misalnya dengan Mi'rajul Mu'min kan gak usah jauh-jauh. Sekarang ini saya mikirin Ustadz Husnul aja langsung nyampe tuh. Dimanapun tak Ustadz Husnul berada, Ustadz Lurus itu. Saya mikir langsung nyampe. Ini kalau dari sisi persoalan batinnya kan. Tapi orang yang tidak beriman kan tidak mudah itu semudah itu menerima. Jadi memang tadi kalau hanya fisika klasik paling tidak menghadapi model Abu Jahal aja. Atau kemudian para fisikawan orientalis yang juga dengan sengaja tidak mau menerima kebenaran. Itu menjadi solusi keduanya. Terus ini memang hal-hal yang menarik untuk dikembangkan nih. Kenapa terjadi di malam hari? Sebenarnya kalau dalam terminologi penerbangan lintas planet itu planet apa galaksi apa Bima Sakti yang harus kita lewati. Bima Sakti punya kita ya Andromeda kan ada. Itu yang ada mataharinya. Itu kan kalau malam berarti semakin apa menjauhi matahari. Kalau siang kan semakin mendekati kalau ke atas. Jadi pada saat tata surya lingkungan pertama kita melewati, itu bisa, ini dari sisi fisikal ya, itu mendapatkan pemanasan yang luar biasa. Itu salah satu hikmahnya kenapa Isra Mi'rajnya harus di malam hari. Nah tentu kalau di luar sana, sudah relatif itu siang dan malam. Tapi khusus di tata surya kita, itu berlaku. Kalau terjadinya di siang hari, maka akan mendekati matahari kan akan semakin terjadi pemanasan. Dan seterusnya ya. Nah, kalau di luar sana udah relatif itu siang dan malam. Kemudian eh, betul tadi bahwa ya memang apa yang spesifik dari kebersamaan pendampingan tanda petik kalau mau disebut begitu ya kebersamaan Jibril salam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau dilihat ya kan memang makhluk paling unggul kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dialah yang paling unggul, termasuk lebih mulia dari malaikat ya kan, termasuk Jibril alaihissalam. Itu tadi yang Nurul Anarin, Nurul Faukanurin. Jadi yang menarik dialognya, karena kalau ini salah satu hikmah tentu saja ya. Kalau Muhammad Alaihi sendiri tidak akan ada dialog antar personal. Dialog interpersonal nggak ada sehingga cerita-cerita itu tidak menjadi bahan komunikasi secara eksternal. Tapi dengan didampingi Jibril, nah disinilah beberapa kisah yang tentu harus diverifikasi ya. Saya ambil satu contoh saja, ya kan setiap ada hal yang dilihat Nabi itu dijadikan bahan dialog. Nah, kalau kita yakini tentang kualitas Nabi, pasti bukan karena Nabi tidak tahu, tapi ini adalah apa sebuah skenario ideologis yang sengaja dijadikan pemicu untuk menghadirkan konteks maknawi yang perlu kita pahami. Misalnya, ada bau harum. Ya, jadi tilka ya Jibril. Apa itu ya Jibril? Jibril menjelaskan. Nah, ini kisah-kisah ini perlu diverifikasi karena ada hal-hal yang ini yang saya bilang dulu ada bukunya saya baca saya lupa sekali itu dari almarhumah ibu saya yang ngajarkan langsung. Satu-satunya laki-laki yang belajar di Mi'raj di rumah saya itu saya. Yang lain perempuan semua. Nah, jadi apa? Dijelaskan aroma harum itu adalah aroma yang keluar dari kubur seorang perempuan yang bernama Masyita. Masyita itu adalah juru rias putri Fir'aun.
Yang suatu waktu ketika dia sedang menyisiri putri Fir'aun, sisirnya terjatuh dan dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, mendengar kata Allah putri Fir'aun, apa yang kau sebut itu wahai apa putri? Apa yang kau sebut Masyidan? Itu adalah nama Tuhan. Ih, apakah ada Tuhan selain Bapakku? Karena kan bapaknya dipertuhan. Ada. Itulah Tuhanku, Tuhan kamu juga, Tuhan kalian itulah Allah. Nah, sehingga kan singkat cerita dari situ kemudian laporan intelijen istana membuat dia harus diadili, dihukum mati dengan cara masuk nyemplung ke wajan raksasa yang berisi minyak mendidih. Bukan dengan diperhadapkan regu tembak dengan mata yang ditutup. Tapi matanya menyaksikan dan dia sendiri harus nyemplungkan dirinya sambil menggendong bayinya yang pipinya masih memerah. Sampai-sampai begitu mau mendekat bibir wajan yang dia mau cebur, dia tertahan sejenak bukan karena takut, tapi begitu sayangnya pada anaknya. Kemudian seolah dapat mujizat, anak ini yang sebenarnya belum bisa bicara tiba-tiba bicara. Saya ingat betul nih dari yang diajarkan ibu saya nih. Qi'i wala tataqaisi fa innaki alal haq. Wahai bunda, ayo mari laksanakan ini. Jangan merasa takut, khawatir karena sesungguhnya engkau berada pada kebenaran. Itu jadi ini eh, apa? Tidak rela mengorbankan akidahnya hanya karena gaji dari istana. Apalagi dengan tawaran Menteri Perempuan dan Pemberdayaan kan. Dia nggak bisa dibayar dengan itu. Ini Masita perempuan sejati luar biasa yang dibutuhkan di era milenial sekarang ini nih. Belum lagi ada ya saya sebut dua lagi nih. Tapi lagi-lagi diverifikasi. Kok ada sebuah restoran sudah disiapkan makanan yang enak, lezat dan halal, tapi orang tetap cari yang apa? Yang kotor dan haram gitu nggak? Yang bau. Kata Nabi, apa itu ya Jibril? Bilang itulah nanti umatmu di hari kemudian. Yang ketika di dunia sudah punya pasangan yang sah, yang suci, tapi kemudian dia mencari yang lain dengan cara tidak benar. Kalau orang sholat kan dipukul hammer raksasa tuh. Udah terpecah belah disatukan lagi kepalanya dipukul sehingga dia merasa sakit. Kata Jibril, itu bagi orang yang malas sholat ketika di dunia. Ya, tiga aja kutipan tentangnya. Jadi ya yang dibilang Ustaz Husnul tadi sepertinya kalau menurut saya ya betul itu bahwa ya kan makhluk termulia itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ingin dihadirkan suasana dialogis itu sehingga ada pembelajaran buat kita kemudian. Nah, lagi-lagi apa yang disampaikan Ustaz Husnul tadi itu perlu ditindaklanjuti dalam rangka penguatan pendekatan Islam dan sainsnya khususnya pendekatan saintifik. Saya pikir demikian. Terima kasih Ustaz Husnul. Baik, Ustadz. Sebelum ke penanya berikutnya, saya akan rangkumkan dulu di chatroom ada dua pertanyaan Oh iya ya. dari Pak Ridwan Askari. Bagaimana dengan tafsiran yang mengatakan bahwa alam Sidratul Muntaha dipindahkan atau dibumikan Allah ke Al-Aqsa tempat yang jauh? Dan yang kedua, kenapa Oh iya. Mirajul Mukminin itu hanya sholat, tidak amal-amal yang lain? Silakan, Ustaz. Iya, iya. Oh iya, jadi mungkin kalau ini hanya apa semacam renungan spiritual ya tentang kalau yang pertama tentang Sidratul Muntaha ya diasosiasikan ke Al-Aqsa. eh, ya mungkin apa itu menjadi renungan tersendiri. Kalau yang sampai hari ini materi yang pernah saya dapat dalam literasi keislamannya bahwa justru Al-Aqsa secara etimologinya diambil bahwa yang jauh. Jadi di Al-Quran itu kan kata jauh ada dua, ba'id dan aqsa. Nah, itu artinya jauh. Ya, kalau dekat dunia adna. Nah, itu kan itu. Qarib. Nah, itu kalau kalau dekat. Nah, jadi justru di dalam perspektif ini terkait Isra Mi'raj bahwa Masjid Al-Aqsa itu artinya masjid yang jauh, yakni masjid yang ada di Sidratul Muntaha. Namanya Masjid Baitul Ma'mur. Tempat Nabi memimpin sholat berjamaah, termasuk makmumnya adalah Jibril alaihissalam pada saat itu ya. Nah itu. Terus yang kedua, kenapa hanya apa sholat? Sholat. Ya ini kalau kita lihat kan bahwa kewajiban rutin maktubah itu memang sholat. Jadi ini kalau kita mau renungkannya bahwa eh,
gerbang pertama untuk spiritualitas bagi manusia yang sudah mukallaf itu memang sholat 5 waktu, ya. Dan apa? Mungkin tidak apa-apa saya tambahkan ini, mungkin terlanjur menyebut sholat nih ya. Ini hadis yang sering juga menjadi apa? Bahan diskusi yang seru. Bahkan bagi orang tertentu, maaf, ini lagi-lagi menjadi cibiran yang lucu-lucu kan ini. Ini tentang bolak-baliknya Nabi SAW dengan Musa untuk tawar-menawar jumlah rakaat salat ya kan. Nah, jadi memang kalau kita lihat di Al-Quran itu banyak ayat yang bertentangan dengan itu. Terus masa sih Allah tidak tahu berapa kewajiban hambanya gitu kan? Nah itu. Terus kalau memang harus 50, coba bagi aja 24 jam dalam sehari. Masa tiap 28 menit harus sholat lagi yang maktubah. Nah, sementara ada alternatif pengayaan ya. Jadi spiritual enrichment itu misalnya zikir, wirid, solawat, apa segala macam kan. Nah, itu ada. Jadi itu hal-hal lain ya yang terkait dengan Ya, sholat. Jadi saya pikir memang ibadah yang sangat umum bagi mukallaf itu adalah sholat 5 waktu. Sehingga ya bisa dimaklumi, dipahami kalau dia menjadi gerbang utama untuk motivasi spiritualitas kehambaan. Saya pikir demikian. ya, baik Ustadz. Eh, Kami persilakan kepada Mas Andi apabila ada ingin menyampaikan pertanyaan. Mohon singkat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi dulu, Pak Aswan. Oh ya, Siapa dulu? Silakan. Mas Andi silakan. oh ya, makasih Bu atas kesempatannya. Tadi kalau saya tidak salah Ustaz tadi sudah sebutkan bahwa ada tadi ayat wa ma halaktul jin yang dikaitkan tadi dengan abdi tadi wa ma halaktul jin wal insa illa liya'budun. Saya pernah mendengar Ustaz penafsiran bahwa wa ma halaktul jin wal insa illa liya'budun itu bukan dalam pengertian bahwa manusia menyembah gitu karena apa tidak ada kesepakatan awal misalnya sehingga kemudian kita dicipta begitu di mana kita harus menyembah gitu. Tetapi dimaknai katanya itu di tafsiran itu bahwa untuk menjadi manusia. Jadi untuk menjadi manusia ya kita dengan melakukan yang namanya penyembahan. Jadi tafsirannya dimaknai seperti begitu. Jadi bukan manusia kemudian menyembah, tetapi dengan penyembahan lah maka kita menjadi manusia. Dia layak jadi Begitu. manusia gitu Ya, ya. gitu, Ustaz. Nah, bagaimana kira-kira itu, Ustaz? Itu aja saya kira. Eh, Terima kasih. saya pikir kalau dari sisi penafsiran itu kita sih ya bisa memaklumi aja ya. Nah sekarang tinggal kita lihat penegasan konteks maknawinya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalimatnya kan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi di situ eh, yang lebih eh, jelas adalah eh, tujuan penciptaan. Ya, diciptakan itu untuk apa? Ya, jadi, nah, memang pada tingkatan spiritualitas yang lebih tinggi, ya, kalau kita ingin merenungkan, ya, kalau dari sisi ayat ini, kalau Anda nggak menghambakan diri pada Allah, Anda nggak layak disebut sebagai manusia. Kenapa? Allah menciptakan manusia itu tuh menghamba. Jadi kalau belum menghamba, belum manusia kan? Itu sebenarnya sih nyambung-nyambung aja. Ya, jadi persoalan apa level spiritualitas saya pikir ya. Nah, jadi eh, orang menjadikan semacam apa ya eh, penguatan energi. Dia cas dirinya nih. Ini kan Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Jadi ada kriteria untuk pencapaian kualifikasi keberadaan. Jadi kriteria eksistensial ya mungkin namanya kalau di filsafat. Kalau kriteria itu tidak terpenuhi, maka eksistensinya tidak tercapai. Apa itu? Menghambakan diri baru disebut manusia. Ini juga sering menjadi bahasa sehari-hari sih di orang-orang bijak ya. Ya, jadi tahu nggak bedanya binatang dengan manusia? Ya, kalau manusia itu menghamba kepada Allah, kalau binatang enggak, ya kan gitu. Dia ikuti aja instingnya. Nah, saya pikir dari sisi itu, ini ketemu nih, pada prinsipnya ketemu ya. Baik dia sebagai tujuan maupun sebagai kualifikasi. Tapi kalau mau dibawa ke, kalau khusus itu tadi, saya pikir udah untuk sementara selesai ya.
Nah, kalau dibawa ke ayat 1 surah Al-Isra, ya tetap bahwa ini saya pikir tidak bertentangan ya. Kalau ini kan adalah tahapan-tahapan anak tangga spiritualitas saya pikir ya. Jadi kalau apa Rene Descartes ya, Descartes mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, di Al-Anbiya 107 itu, Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 21 itu, ya, aku beribadah maka aku manusia. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau tidak menghamba kepada Allah, bukan manusia. Nah, itu terkait dengan, jadi kita berawal pada akhir, kalau istilah Pak Habibie kan, apa kondisi akhirnya? Menghambakan diri. Nah, kondisi awalnya manusia. Nah, kalau yang akhir tidak tercapai, maka hakikat awal tidak berlaku. Kan gitu. Saya pikir nyambung-nyambung aja nih. Saya pikir begitu, Bu. Baik, Ustadz, karena keterbatasan waktu, saya hanya Masih bisa ada satu, memberikan Mbak. satu kesempatan lagi kepada Pak Masur Razak untuk memberikan pertanyaannya. Singkat saja, Pak Masur. Oh, saya nggak diberi waktu nih, Mbak. Waktunya sudah lewat. Pak Masur, silakan singkat saja. Baik, makasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, saya juga sebetulnya tidak ingin bertanya ini, cuma Iya. Alhamdulillah berbagi dengar menambah. melihat namanya Bapak ini sangat familiar kelihatannya ini ya. Oh. Izin Ustaz, saya ingin memperkenalkan diri. Saya kebetulan satu angkatan dengan Pak Ustaz Rusli di Unhas. Ya, Subhanallah. tahun 81 ini saya mendaftar di arsitektur tapi tidak lulus, Tas. Saya lulus di ekonomi, jadi ya ini yang menarik menurut saya Pak Utas ya, karena selama ini yang kita pahami, terutama saya pribadi ya, bahwa peristiwa Isra Miraj itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat secara sains ya. Itu yang selama ini kita dengar di ceramah-ceramah. Karena itu adalah sebuah mujizat. Itu Ya, adalah sebuah perjalanan spiritual. Jadi ada aspek metafisika di sana yang ya, tidak terjangkau oleh akal dan memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan memang dari beberapa kajian kita dengar bahwa itu peristiwa memang bukan untuk dibuktikan, ya, sesuatu yang hanya perlu diimani, selesai. ya, Nah, tapi ada yang menarik dari beberapa yang Pak Ustadz kemukakan tadi, terbuka pemikiran kita bahwa sangat mungkin peristiwa itu dikaji secara ilmiah, ya, ya, dalam pendekatan sains. Nah, eh, saya hanya mengusulkan, Tas, mungkin apa yang tadi dibahas itu, kalau itu nanti ada kajian-kajian secara tertulis, sehingga bisa menjadi bacaan-bacaan kita untuk memahami secara lebih komprehensif, mungkin dilihat dari berbagai aspek kajian ilmiah, misalnya katakanlah dari aspek apa tadi yang Bapak Uta singgung tentang hukum Einstein ya, ya, atau Alfred. fisika kuantum misalnya Relativitas. dari berbagai perspektif ruang, gerak, dan Ya, kecepatan. Itu betul-betul bisa dikaji secara tertulis sehingga bisa menjadi bahan bacaan yang bisa meyakinkan orang bahwa sangat mungkin bisa dikaji secara sainsnya. Jadi itu hanya masukan aja, Ustaz. Salam kenal, Ustaz, ya, dari Makassar. ya, ya. Didoakan Pak. Eh, Insya Allah sebenarnya saya lagi menyiapkan buku Islam dan Iptek. Nah, Hmm. materinya termasuk yang seperti itu. Ya, 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 Masya Ya, Allah. jadi sedikit komentar bahwa memang itu tadi ini mungkin yang perlu kita pegang baik-baik ya, bahwa Allah yang telah menciptakan dan menganugerahkan akal sehat pada hambanya tidak akan mungkin mau mengganggunya apalagi merusaknya. Nah, tapi arogansi manusia yang terkadang terbangun karena rasionalitas itu dengan mukjizat dia ditekan. Bukan dia tidak masuk akal, tapi pada saat terjadinya akal belum mampu menjangkaunya. Dikasih delay time, kalau istilah di delay time dengan perkembangan ilmu pengetahuan, nah dia bisa memahami seperti kita sekarang ini. Makanya mujizat-mujizat para nabi dan rasul itu adalah menjadi inspirasi buat kita di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya salah satu wacana yang saya kembangkan adalah ini mungkin orang bilang, ah ini ada-ada aja. Riset berbasis mukjizat. Gitu. Dan saya udah pernah membuat paper, ini upaya mendekati secara akal sehat nih. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar ketika disulut dengan api unggun?
Itu dengan menggunakan fisika heat transfer ya. Perpindahan panas Q sama dengan MC delta T. Nah, itu masih ingat mungkin. Itu bisa tuh karena apalagi sekarang ada nanomaterial yang bisa menyedot kalor sangat luar biasa sehingga Q MC delta T-nya nggak terpenuhi karena Q-nya kecil. Itu Pak, saya udah pernah bikin paper satu tuh. Karena dasarnya ya mukjizat yang pernah terjadi. Pada saat itu nggak bisa. Sekarang sudah bisa karena sudah ada delay time-nya kan. Delay time ini digunakan untuk mengoptimalkan riset di bidang sains dan teknologi. Saya pikir, nah Ya, satu-satunya agama yang mewariskan apa motivasi penerbangan lintas planet hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya pada Islam lewat nurun ala nurin tadi itu manusia terbaik, makhluk unggulan yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Yang lain nggak ada. Jadi saya kira itu Pak. Terima kasih ya Terima didoakan kasih ya, semoga Ustaz, terima kasih Ustaz. ya. terjadi nih. Baik, Ustadz, karena keterbatasan waktu pula lah yang membatasi kita pada malam hari ini. Ya. Barangkali Ustadz Hafid ingin memberikan closing statement-nya. Singkat saja, silahkan. Ya. Jadi ini eh, saya ingin mengulangi hal-hal yang sering dibisikkan oleh Ustadz Rusli Malik nih. Nah, jadi memang kajian falsafah, hikmah itu perlu digeluti terus. Karena kan dalam sejarah, filsafat Yunani nggak punya arti apa-apa sebelum dikaji oleh orang Islam. Ya telanjur Socrates diakui sebagai master primus, ya Al-Farabi sebagai master secundus, guru kedua kan. Nah, Abu Salim juga mengembangkannya, Hatta juga mengembangkannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa pelajaran-pelajaran terkait dengan ilmu eksakta, sebagaimana juga yang lainnya, baik social sciences maupun natural sciences itu semuanya penting. Dan itu salah satu trigger sebenarnya yang perlu kita tangkap dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ya makna kembar dengan 27 Rajab kita udah dapat bi'tsah secara spiritual, kita dapat spiritualitas. Kalau istilah saya ini Isra Mi'raj, sustainable engineering spirituality. Itu istilah saya kalau untuk Isra Mi'raj nih bagi orang-orang yang mengkaji falsafah. Jadi falsafahnya jadi satu kesatuan menghadirkan irfan. Ya, mudah-mudahan kita bisa misalnya ya mendapatkan percikan dari apa Al-Asfar Al-Arba'anya Mullah Sadra misalnya kan ya Al-Hikmah Al-Mutaliyah dengan perjalanan-perjalanan yang itu tadi penuhi kualifikasi kehambaan. Aku beribadah maka aku manusia kan gitu. Nah itu saya pikir. Oh iya ini eh, saya belum sempat nih. Kalau inspirasi Islam kan saya kirim tuh melalui Ustaz Drusil untuk RKB perpustakaannya. Ini yang kata hati tadi mudah-mudahan di waktu dekat bisa juga ini ada di perpustakaannya RKB. Siapa tahu ada yang mau lihat-lihat buku yang terbit Februari 24 kemarin tuh. Ya, Iya, ya, saya baik, pikir baik. gitu Bu. Mohon doanya supaya ini diberikan kemampuan untuk terus mengembangkan literasi ya dan berbagi Amin, ya Rabbal manfaat buat Alamin. semua. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah yang belum sempat untuk mengutarakan pertanyaan pada malam hari ini. Dan kita mohonkan kepada Ustadz Rusli Malik untuk memberkahi acara ini dengan bacaan doa. Silahkan Ustadz Rusli. Baik, jemaah sekalian sebelum kita berpisah dan tutup acara kita, mari kita sama-sama bermuajah, berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini, dan juga memberikan kesehatan yang prima kepada Ustadz kita, Ustadz Hafid Baronda, untuk selalu berbagi dengan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah hidup kami seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan jadikanlah mati kami sebagai matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ali.
wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Salawatuka alaihi wa alaihi majma'in. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam setiap kebaikan. Yang kebaikan itu kamu juga masukkan Muhammad dan keluarga Muhammad ke dalamnya. Dan keluarkanlah kami dari seluruh bentuk kejahatan dan keburukan. Yang kejahatan dan keburukan itu juga keluarkan Muhammad dan keluarga Muhammad padanya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi selesai sudah seluruh rangkaian acara Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru. Saya mewakili para jemaah ingin mengaturkan banyak terima kasih kepada Ustadz Abdul Hafid Paronda, kemudian kepada pembina RAKAB Ustadz Rusli Malik, serta kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.